Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi aghna wa aqna. Alhamdulillahilladzi khalaqal bashara zawjaini minadz dzakari wal untha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa sallallahu ala nabiyil huda habibinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil jaza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahul asmaul husna. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu Allahu maqaman mahmuda. Amma ba'du, faqala Allahu azza wa jalla ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Shadaqallahul azim. Terjadi dialog antara Allah Azza wa Jalla dengan iblis laknatullah. Allah Azza wa Jalla bertanya kepada iblis, "Hei iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka?" Hei iblis, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu untuk sujud? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa? Argumentasinya apa? Alasannya apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Logika iblis berkata, api itu lebih mulia dari tanah. Itu logika iblis. Iblis berpendapat bahwa asal kejadian manusia itu membuat asal kejadian makhluk Allah itu membuat antara makhluk Allah yang satu dengan makhluk Allah yang lain berbeda tingkat dan derajatnya. Iblislah makhluk Allah pertama yang mengukur kemuliaan
makhluk berdasarkan asal kejadian dan keturunannya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan subuh hari ini, kembali kita berserah diri dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang masih berkenan mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sampai pada pagi ini. Kemudian selawat beriring salam, mari pula sama-sama kita kirimkan untuk arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu ayat yang kita bacakan tadi itu terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12, ya. Surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Bapak dan Ibu, jadi sebagaimana sudah kita ketahui bersama, ya, disinilah setelah dialog inilah iblis menjadi makhluk yang pada awalnya makhluk yang paling mulia di sisi Allah menjadi makhluk yang paling terhina. Ya. Jadi Bu, sekedar mengingatkan, itu adalah satu-satunya mungkinlah kamu tahu sebelum Nabi Adam diciptakan. Yuk, makhluk Allah yang paling mulia itu adalah iblis. Iblis itu komandan dari para malaikat sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya. Jadi eselon 1 Bapak, paling tinggi kok iblis. Tetapi setelah Nabi Adam diciptakan dan Allah memerintahkan agar iblis sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Kan begitu. Nah, maka terjadilah dialog tadi. Allah bertanya kepada iblis, kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Padahal selama ini iblis tidak pernah tidak patuh kepada perintah Allah. Ya, iblis adalah makhluk yang paling taat kepada Allah selama ini. Tetapi kok yang sekali ini kok bisa-bisanya iblis tidak mau sujud, tidak mau mengikuti perintah Allah. Sehingga Allah bertanya, ya kan begitu, kenapa? Abana, kira-kira begitu. Abana yang menyebabkan engkau tidak mau sujud. Padahal yang memerintahkanmu untuk sujud itu aku, kata Allah. Tuhanmu, Rabbmu. Lantas iblis menjawab dengan 3 kata, Pak ya. 3 kata, tapi 3 kata kok menyakiti. Ya. Ana khairum minhu. 3 kata, Pak. Ya. Aku tidak mau sujud kepada Adam, ya Rabb, ya Tuhan, karena aku lebih baik dari dia, lebih unggul dari dia, lebih santiang dari dia. Itu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Alasannya itu tadi. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Nah, sejak itulah iblis menjadi hamba Allah, makhluk Allah yang terhina, ya, dan menjadi atau digelar atau disebut dengan iblis laknatullah. Ya Bu. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah itu ada yang menarik. Ternyata menurut sebuah riwayat,
iblis pernah menyesal, durhaka kepada Allah. Ibu pernah menyasar iblis itu. Sehingga iblis ingin bertaubat kepada Allah. Jadi Bu, rupanya iblis pernah ingin taubat. Sehingga iblis berpikir, caranya. Kan itu masalah. Caranya bertaubat itu bagaimana? Nyo ingin kok, dek menyasa. Yus balo, ndak ke menyasa. Nyo ndak mendapat kasih sayang Allah loh. Menyasanya. Iblis pernah menyesal. Jadi nyo pikir-pikir baalah caronyo. Akhirnya dapet di iblis ide. Sebab kalau inyo langsung nan kemana mu ya Allah, labare muku. Nggak tahu itu. Jadi harus ada perantara. Itu. Harus ada yang menjembatani komunikasi. Sebab komunikasinya dengan Allah kanlah terputus. Kira-kira itulah. Bagaimana menyambung lagi komunikasi yang sudah terputus ini? Maka dibutuhkan orang, dibutuhkan tokoh yang bisa menyambung ini. Sialah kira-kira tokohnya. Kan begitu loh. Siapa kira-kira? Berpikir, kata iblis yang paling tepat, yang paling tepat untuk menjadi penghubung, tidak ada yang lain kecuali Nabi Musa. Apa alasannya? Dalam riwayat itu diceritakan Bapak dan Ibu. Walakia iblisu Musa. Iblis datang menemui Nabi Musa. Ya Bu. Setelah bertemu iblis dengan Nabi Musa, faqala. Iblis berkata, Ya Musa, wahai Musa, antal ladzi istafaqallah birisalatik wa kallamaka taklima. Itu alasan kenapa Nabi Musa yang dipilih iblis untuk menjembatani komunikasinya dengan Allah. Ya kan itu? Kata iblis kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau adalah orang yang telah dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya. Ya, untuk menjadi nabi dan rasulnya. Dan engkau pula salah satu di antara makhluk Allah yang mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi dua alasan kok. Ya. Kata iblis, ana min khalqillah. Agnabtu. Sedangkan aku adalah makhluk Allah yang telah berbuat dosa. Wa ana uridu an atuba. Aku ingin bertaubat wahai Musa. Fasfa'li inda rabbika azza wa jalla ayyatuba alayya. Aku minta tolong. Cobalah ya, tanyakan kepada Tuhan, kira-kira gitu. Bisa, amuh Tuhan menerima taubatmu. Lantas singkat cerita Bapak dan Ibu, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Ya, menceritakan kepada Allah tentang permintaan siapa? Permintaan iblis. Ya kan? Ingin bertaubat. Lantas Allah berfirman. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya, baik, permohonanmu aku terima Musa. Ya. Sekarang silakan temui iblis dan katakan persyaratanku kepadanya. Jadi kiranya Allah mau
bersedia menerima taubat iblis, tapi dengan syarat. Ya Pak, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ayo. Falaqiya Musa iblis faqala qad umirta an tasjuda li qabri Adam wa yutabu alaika. Jadi kata Allah, lantas iblis, Nabi Musa menemui iblis dan berkata kepada iblis, "Iblis, permohonanmu sudah aku sampaikan kepada Allah. Dan Allah bersedia menerima taubatmu dengan satu syarat." Apa syaratnya, Bu? Apa syaratnya, Pak? Syaratnya adalah iblis harus sujud ke kuburan Nabi Adam. Ibu, sama Bu, ke kuburan Nabi Adam. Jadi Allah memerintahkanmu untuk sujud ke kuburan Nabi Adam. Mendengar persyaratan itu, iblis marah. Faghadiba, iblis marah. Faghadaba, ya, iblis marah. Lantas berkata, kata iblis, lam asjud lahu hayyan, asjudu lahu mayyitan. Lain tidak bagara-gara, kau usah kira-kira mudah itulah kalau kita bahas dengan bahasa bebas. Sedangkan waktu Adam hidup saja aku tidak mau sujud, apalagi sudah dia mati. Bagara-gara kaji kau kira-kira mudah itu. Ya, sedangkan waktu hidup saja Adam, aku tidak mau sujud, apalagi ketika Adam sudah mati. Bapak dan Ibu, akhirnya taubat iblis pun gagal, tidak berhasil. Tapi rupanya Bapak dan Ibu, dalam riwayat itu diceritakan, ternyata sejai iblis, ya, sacingkah iblis, kira-kira begitu. Tapi ternyata iblis kok termasuk makhluk yang pandai membalas jasa. Dia merasa Nabi Musa sudah berjasa kepadanya. Ajaso Nabi Musa sudah mau menyampaikan permintaannya kepada Allah. Walaupun gagal dan tidak berhasil, tapi iblis merasa Nabi Musa sudah berjasa. Sehingga iblis berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, engkau sudah menyampaikan pesanku kepada Allah. Ya. Sehingga aku tetap harus berterima kasih kepadamu. Maka sebagai balasan dan rasa terima kasihku, aku persilahkan kepadamu untuk meminta sesuatu kepadaku, ya, yang bisa aku perkenankan, akan aku perkenankan." Nah, paham Bu ya? Jadi Nabi Musa, iblis merasa berhutang budi kepada Nabi Musa. Nabi Musa lah menyampaikan pesannya kepada Allah. Lantas sebagai balas budi dan balas jasa, iblis meminta kepada Nabi Musa, silakan, Nabi Musa, aku punya permintaannya. Kalau permintaan itu bisa dikabulkannya oleh iblis akan mengabulkan. Bapak dan Ibu, mendengar ucapan iblis yang seperti itu, maka Nabi Musa berkata, aku permintaan Nabi Musa kepada iblis. Apa permintaan Nabi Musa kepada iblis? Kata Nabi Musa, akhbirni bidzanbil ladzi
idza adnabahu ibnu Adam istahwazta alaih. Aiko bu, hebat. Permintaan Nabi Musa kok sangat hebat. Kalau memang begitu iblis, baiklah aku meminta satu. Aku punya permintaan kepadamu. Permintaanku hanya satu, tidak banyak-banyak. Apa permintaan Nabi Musa kepada iblis? Akhbirni bidzanbil ladzi idza adnabahu ibnu Adam istahwazta alaih. Tolong kalau memang engkau mau membalas budi kepadaku, tolong kasih aku informasi. Beritahu aku, kasih aku informasi apa dosa apa saja, kira-kira begitu. Yang apabila dosa itu dilakukan oleh manusia, oleh anak Adam, maka manusia tadi ya, senantiasa berada di bawah pengaruh. Kira-kira dosa nanapu bilo dilakukan oleh manusia, maka manusia itu menjadi budak setan, menjadi makhluk yang selalu di bawah kendali setan, menjadi makhluk ya yang tidak bisa lepas dari pengaruh setan, pengaruh iblis. Kira-kira kan hebat permintaannya kok Pak. Jadi permintaannya kok bukan hanya untuk kepentingan Nabi Musa, tetapi kepentingan ya makhluk hamba-hamba Allah yang lain. Itu coba. Le bisa dipahami Bu ceritanya Bu? Le bisa. Kata iblis ada 3 dosa. Yang apabila 3 dosa tadi dilakukan oleh manusia Bu, maka manusia itu ya akan berada di bawah pengaruh iblis, di bawah kendali iblis. Ada 3. Nanti tuh apa? Coba. Jadi hati-hati nanti kalau kita kalau ingin kita terhindar dari pengaruh iblis, kita tidak ingin di bawah kendali iblis, hati-hati dengan yang 3. Banyak. Nanti yang pertama. Idza nasiya dzunuba. Ya. Yang pertama, apabila manusia melupakan dosa-dosanya. Dalam riwayat lain diceritakan apabila manusia menganggap enteng dosa-dosanya. Merasa dosanya masih sekete. Kalau ada manusia yang melupakan dosa-dosanya, seolah-olah dia makhluk yang tidak berdosa. Padahal kita manusia pun tidak berdosa Bu. Tapi dia menganggap dirinya suci juga Bu. Orang kalau menganggap dirinya suci, penyakitnya bertambah Bu. Pak, pertangkitan bertambah. Nanti cari-cari dosa orang lain. Itu penyakitnya tuh. Orang kalau sudah menganggap dirinya suci, menganggap dirinya tidak punya aib, nanti cari aib orang lain. Itu penyakitnya. Tetapi kalau orang menganggap dirinya berdosa, ini akan berkata, alah gunanya mencari-cari dosa dan aib orang lain. Dosa dan diawak saja belum tentu telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Kan begitu. Tapi dia lah menganggap diri suci, menganggap diri bersih. Anan dicari-cari adalah dosa dan kesalahan orang lain. Itulah berkembanglah di bawah pengaruh iblis jadinya, di bawahnya di iblis tadi. Hati-hati, jangan menganggap diri kita suci.
Wala tuzakku anfusakum. Jangan sekali-kali kamu menganggap dirimu suci. Kalau itu yang terjadi, iblis masuk. Kita akan berada di bawah pengaruh iblis. Ya, awak menganggap diri awak elok jo, suci jo. Ya. Lepamu, hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menyebabkan manusia berada di bawah pengaruh iblis, pengaruh setan? Idza stakthara amalahu. Apabila nyulah menganggap amalnya banyak. Lah menganggapnya amalnya banyak. Aku penyakitnya apa, Pak? Bu, orang kalau lah menganggap amalnya banyak, aduh anaknya kok, aduh rentetannya sudah kok. Iku nanti kerajaannya di iblis lah menganggap amal awak banyak, sehingga awak meremehkan amalan orang. Itu tuh masuk iblis itu. Awak lah menganggap, mohon maaf Bapak dan Ibu, awak lah menganggap ya, awak sholat awak lah bagus, apa cari orang alun mengalai. Tuh masuklah iblis di situ. Idza stakthara amalahu. Apabila manusia sudah menganggap amalnya banyak. Kalau orang tuh seperti tadi, kalau orang lah menganggap amalnya banyak, di samping motivasinya untuk beramal lebih banyak lagi menjadi berkurang, juga jadi akhirnya ini tidak menghitung lagi amal naninya lakukan. Nanyo hitung amal orang sudah. Menghitung amal orang kada jonyo le. Bukan amal inyo. Ya kan dek inyo menganggap amalnya lah banyak. Babu, lepas aku. Yang pertama tadi letakkan aja ibu. Apabila manusia sudah melupakan dosa-dosanya, menganggap dosanya masih kecil, masih sedikit, memandang enteng dosanya, bebayu, iko bisa membuat kita lalai. Kan lalai ya dinyo. Ndak waspada wak ledo. Lalai wak. Dia lah menganggap diri mudi itu lalai. Kelalaian itulah yang seringkali membuat manusia terlena dan terjatuh. Ya. Lalai. Apalagi dulu orang memuji. Kalau apa? Mulai. Hati-hati Bu. Hati-hati. Ya. Dengan pujian. Ya. Hati-hati dengan pujian. Hati-hati dengan tepuk tangan. Karena ya nyamuk mati kena tepuk tangan. Ya Bu, nyamuk mati di tepuk tangan Bu. Kalau tidak ditepuk tangan tuh emang tidak nyamuk matinya. Banyak mati nyamuk mati karena tepuk tangan. Dan kabar lah Bu. Yang terakhir, yang ketiga. Wa idza u'jiba bi ya wa idza a'jaba bi ra'yi. Konan ketiga. Apabila manusia sudah kagum dengan dirinya sendiri. Ujub. Eko penyakit yang diturunkan oleh iblis kok. Iblis itu ujub pada awal, menganggap dirinya lebih hebat dari Adam. Itulah pokok pangkal ya kedurhakaan iblis kepada Allah, ujub, merasa diri lebih santiang dari orang lain. Ujub, kagum kepada diri sendiri,
kagum kepada pendapat sendiri. Ujub. Bu, Pak, dalam cerita atau kisah-kisah dari dunia tasawuf ya, pernah diceritakan tentang ujub kok, Bu. Jadi ujub kok, Bu, sangat berbahaya. Salah satu dosa yang besar, yang salah satu dosa besar itu termasuk ujub. Ujub itu ujungnya beko kepada takabur, sombong. Ujub. Kalau seseorang sudah ujub, menganggap diri hebat, menganggap amal awak lebih hebat, ya, menganggap pokoknya diri awak nan santiang, walaupun itu hanya terbetik di dalam hati. Ya, kalau ujub, ya, akibatnya Pak, kita tidak akan pernah maju. Tidak pernah maju. Orang yang ujub itu tidak pernah maju. Eko diceritakan dalam satu kisah tasawuf, orang-orang sufi. Bu, pada zaman dahulu, ikut kisah dari dunia tasawuf, ada seorang pemuda yang gagah di tanah Arab. Gagah, hebat, terpandang. Dia punya seekor kuda. Coba, seekor apa, Bu? Seekor kuda. Kudonya kok santiang loh, Bu. Ini gagah, kudonya gagah loh. Kudanya ini kuda pilihan. Dan hebatnya lagi, kudanya ini bukan sekedar kuda pilihan, bukan sekedar gagah, tetapi kudanya ini sangat patuh kepada dia. Kudanya ini akan menuruti segala perintahnya. Itu kudo hebat lah. Mungkin kalau kini kudo maha ragonya. Jadi pokoknya apa saja yang disuruhnya kudo melakukan. Ya Bu, pada satu waktu pemuda yang gagah itu pergi berkelana ke satu daerah dengan mengendarai kudanya. Ya Pak, naik kudo. Kayak kudo di zaman saya kan lah, sama jo Fortuner atau jo Pajero ini. Ya, di zaman itu kan nado-nado ya. Jadi jo kudo nyopai menjelajah atau pergi ke satu daerah. Sudah sekian lama berjalan, Bapak dan Ibu, sampailah dia di satu daerah. Daerah tadi merupakan satu lembah yang di situ ada mengalir sebuah sungai. Sungainya lumayan lebar, tetapi bukan itu yang apa. Sungainya itu Bu, sangat jernih airnya. Sehingga saking jernihnya air tadi kalau mencari ke air sungai itu nampak wajah awak, bisa bercermin awak di air sungai tadi itu saking jernih. Ya Bu. Ini ketika dia naik kuda dan kudanya sampai di tepi sungai itu, terjadi kejadian yang selama ini tidak pernah terjadi. Yang terjadi Pak, kuda tadi tidak mau jalan. Kan harusnya menyabaran. Tidak mau Pak. Kuda tadi berhenti di tepi sungai itu. Sudah disuruhnya, tidak mau. Bahkan sudah dipukulnya, tidak mau juga kuda tadi berjalan. Ya Bu, padahal selama kau babu kuda tadi Pak patuh. Dan sekali kau tidak mau patuh, tidak sekali kau tidak mau mengikui. Sudah disuruhnya, sudah dipukul, yang kuda tadi tetap juga di tempatnya. Akhirnya Bapak dan Ibu kebetulan datang lewat dari tempat itu atau di tempat itu seorang tua. Seorang tua sudah kakek-kakek lah. Dia mencari, dia melihat peristiwa itu. Dan dia melihat si pemuda tadi memukul kudanya supaya mau berjalan. Sehingga
Apa kata orang tua tadi? Hei anak muda, kenapa engkau pukul kudamu? Ya bu. Jawab pemuda tadi, bu, itulah tuan. Saya juga heran ini. Baru sekali ini kejadian. Kuda saya ini tidak mau berjalan. Biasanya saya suruh berjalan, dia berjalan. Saya suruh berhenti, dia berhenti. Ini sudah berkali-kali saya suruh untuk berjalan agar menyeberangi sungai ini, tapi dia tidak mau juga berjalan. Ini tetap jutagak ditampe. Ya bu. Sebenarnya kalau engkau tahu caranya, tidak susah. Kata orang tua tadi, tidak susah. Bagaimana caranya? Caranya ambil batu, lemparkan batu itu di sungai pas yang berada di depan kuda itu. Lemparkan itu. Insya Allah kudamu akan berjalan. Ia dicubunyo. Diambilnya batu sambil mengendarai kuda, naik dia di atas kuda, dilemparkannya batu itu di hadapan kuda itu. Iya, betul Pak. Kuda itu berjalan. Heran. Batu kecil apa? Akhirnya setelah sampai di seberang, pemuda tadi kembali lagi menemui orang tua tadi, mengucapkan terima kasih dan bertanya, Tuan, Pak, kira-kira itu, saya berterima kasih kepadamu telah menunjukkanku jalan sehingga kudaku mau lagi berjalan. Tapi kalau boleh aku ingin bertanya kepadamu Pak, kenapa kuda itu bisa berjalan setelah dilemparkan di hadapannya, ya bu, batu? Tahukah engkau, kata orang tua tadi, kenapa kudamu tidak mau berjalan? Penyebab kudamu tidak mau berjalan karena kudamu mengagumi dirinya sendiri. Dek bacamin juga. Kan nampak di bayangan tadi wajahnya di kudo tuh. Jadi sibuk bercermin kudo itu, tidak mau jalannya. Jadi dilemparkan batu kan hablurnya, hilang bayangan tadi. Begitulah kita manusia. Kalau sibuk mengagumi diri gitu, tidak mau berjalan, tidak akan maju-maju. Ya bu. Jadi itulah ujub seseorang yang mengagumi amalnya sendiri, yang mengagumi kehebatan dirinya sendiri. Ini akan berjalan di tempat, ya, ini akan sibuk dengan urusan orang lain, ya, ini akan lupa dengan dirinya sendiri. Mudah-mudahan pas waktu syuruk jam 6:16. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.